Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini yang beranggotakan saya Erika, saya Naira, Saya Rehan. Saya Raka. Dan saya Nafil. dan kami akan mempresentasikan laporan keuangan yang sudah kami dapatkan. Oke, hari ini aku bakal jelasin tentang kebab spesial Bu Vicky. Apa sih kebab spesial Bu Vicky ini? Kebab spesial Bu Vicky ini adalah UMKM yang menyediakan kebab untuk disuplai ke sebuah toko-toko. Nah, di mana sih alamatnya? Alamatnya beralamat di Jalan Kali Kepiting, Perumahan ITS nomor 44. Dan juga kebab ini sendiri terkenal banget nih karena rasanya yang otentik dan disukai semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang tua, dan usia lanjut. Nah, juga kebab ini menjadi best seller di toko-toko yang disuplai. Dan juga UMKM ini tuh merupakan UMKM yang bergerak di segmentasi bidang makanan frozen dan kebab ini kan termasuk frozen ya. Dan juga usaha ini tuh berfokusnya tuh di satu satu tipe kebab aja yang berkualitas tinggi dan juga diproduksinya tuh dengan bahan-bahan pilihan nih. Jadi itu nggak sembarangan, makanya rasanya enak banget. Dan juga di suplainya itu cuma berfokus di satu mitra aja. Jadi kita nggak bakal bisa dapetin kebab ini tuh di toko-toko lain. Pokoknya tuh eksklusif deh. Nah, juga kebab ini tuh dirancang dengan memberikan kemudahan kepada konsumen yang agar bisa menikmati makanan praktis yang dapat disimpan untuk jangka panjang tanpa mengurangi cita rasa dan kualitas gitu. Makanya dibuat frozen. Jangan lupa cobain ya. Oke, kami menanyakan beberapa pertanyaan untuk owner pada kebab ini, yaitu Bu Vicky. Ya, yang pertama yaitu, apakah Bu Vicky memiliki laporan data transaksi bisnis dalam 3 bulan itu? Bu Vicky memiliki data transaksi pengeluaran dan pemasukan ini, namun belum terdokumentasi secara sistematis. Apakah Bu Vicky bersedia memberikan laporan data transaksi bisnis selama 3 bulan terakhir? Ya, untuk waktu pertama kali kita menyatakan pertanyaan ini, Bu Vicky bersedia untuk memberikan laporan data transaksi untuk menyantumkan di laporan kita. Berapa banyak pendapat yang Bu Vicky harapkan per bulan dari bisnis Bu Vicky? Yang Bu Vicky harapkan pendapatan yang dapat didapatkan oleh Bu Vicky per bulan yaitu 4 sampai 5 juta per bulan. Sejak kapan Bu Vicky memulai atau membuka bisnis ini? Yaitu sejak September 2020 lalu. Apakah Bu Vicky pernah berpikir atau berinisiatif untuk ganti usaha? Tidak, tetapi Bu Vicky berencana memperluas pasar dengan mensuplai kebab ke banyak toko atau counter yang lain. 6. Apakah Bu Vicky tertarik membuka franchise atau mengembangkan bisnis ke level perusahaan? Tidak, karena usaha yang dijalankan oleh Bu Vicky ini yaitu usaha sampingan atau sebagai ibu rumah tangga. Daftar transaksi. Ini adalah daftar transaksi yang tadi pada pertanyaan nomor 2, yaitu daftar transaksi Bu Vicky selama 3 bulan terakhir. Berikut adalah data saldo awal yang diberikan oleh Bu Vicky kepada kita untuk membuat laporan berikut. Yang pertama adalah kas dengan total 3.478.000. Yang kedua adalah persediaan barang dagang senilai 950.000. Dan yang terakhir pendapatan senilai 4.428.000. Berikut adalah ref dan nama akun dari transaksi berikut. Ref dan nama akun ini sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama kategori harta, yang kedua kategori utang, yang ketiga kategori modal, yang keempat kategori pendapatan, dan yang terakhir kategori beban. Ini adalah jurnal umum toko kebab Bu Vicky periode Juli sampai September. Yang nomor 1, tanggal 2 bulan Juli, jenis transaksi adalah persediaan barang dagang dengan total transaksi sejumlah 2.640.000. Dengan kas yang keluar di kredit dengan nominal yang sama. Habis itu nomor 2, tanggal 4 bulan Juli, dengan jenis transaksi kas yang didapat dari pendapatan usaha senilai 1.080.000. Dengan persediaan barang dagang yang keluar sejumlah 750.000 di kredit dan beban persediaan barang dagang agar balance dengan jumlah nominal yang sama. Habis itu yang ketiga, tanggal 8 bulan Juli, jenis transaksi persediaan barang dagang dengan total transaksi sejumlah
1.538.000 dengan kas yang keluar dengan nominal yang sama. Habis itu yang keempat, tanggal 10 bulan Juli dengan kas masuk sejumlah 1.440.000 dari pendapatan usaha dan persediaan barang dagang yang keluar sejumlah 1 juta. Habis itu ada beban persediaan barang dagang dengan sejumlah 1 juta. Oke, selanjutnya untuk jurnal umum ini dari UMKM Bu Vicky, karena dia berspesialisasi pada satu produk aja, jadi transaksinya itu diulang-ulang. Nih, nextnya itu dia ada pendapatan usaha lagi. Jadi dia tuh berputar di pendapatan usaha, beban, dan pembelian perlengkapan. Gitu. Jadi untuk pendapatan usaha itu selalu kasnya ada di debit karena setiap mendapatkan pendapatan maka kas kita akan bertambah. Kredit ada di debit. Terus abis itu persediaan barang dagang itu selalu keluar. Jadi ditaruhnya di kredit. Nah, untuk menyeimbangkannya kita kasih beban persediaan barang dagang di debit gitu. Nah, terus pada tanggal 22 bulan 7 ada pembelian persediaan barang dagang lagi. Nah, kasnya kan kepake tuh buat beli persediaan barang dagang ini. Nah, karena berkurang jadi ditaruh di kredit. Untuk tanggal 23 masih sama pendapatan, jadi aku skip aja. Oke, ini ada transaksi baru di tanggal 31 bulan 7, itu dia ada pembayaran beban listrik. Nah, untuk pembayaran beban ini dia ditaruh di debit karena bebannya bertambah kan ya. Nah, kita pakai kas untuk bayar beban tersebut karena kasnya berkurang jadi kita taruh di kredit. Begitu seterusnya untuk bagian beban. Oke, ini masih sama pendapatan usaha, pembelian persediaan barang dagang. Di tanggal ini, di tanggal 30 bulan 8 itu dia ada membeli perlengkapan. Perlengkapannya bertambah sebagai aset, dia masuk sebesar 70.000 dan kasnya berkurang sebesar 70.000 untuk membeli perlengkapan tersebut. Untuk beban berlaku sama kayak yang tadi. Ini masih sama ya, masih pendapatan usaha dan segala macam. Oh, di sini ada Priva. Sorry. Priva di sini dia masuk di debit. Nah, karena Priva ini ngambil dari kasnya berkurang, jadi kasnya ditaruh di debit sebesar 600.000. Untuk total dari transaksi ini ada sebesar 45.716.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi dari jurnal umum ini kita posting ke buku besar. Jadi dikategorikan sesuai sama akun-akunnya. Jadi kas sendiri, pembelian persediaan barang dagang sendiri gitu-gitu. Nah, caranya biar gampang, biar nggak ribet, kita itu nge-inputnya, ngepostingnya setiap tanggal transaksi. Jadi nanti nggak ada yang kelewat. Gitu. Ini dia, kita masukin saldo awalnya. Dia saldo awalnya sebesar 3.478. Kita masukin transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Ini masih kas. Habis itu selanjutnya ada persediaan barang dagang. Ada perlengkapan. Ada buku besar. Ada utang beban gas. Ada utang beban listrik. Utang beban air. Priva. Modal. Ikhtisar laba rugi. Pendapatan usaha. Beban listrik. Beban gas. Beban air. Beban gaji. Dan beban persediaan barang dagang. Oh, masih ada lagi. Ada beban perlengkapan. Nah, sebelum kita masuk ke daftar saldo sebelum penyesuaian, aku mau ngasih disclaimer. Jadi, JU1 ini berarti dia transaksinya diambil dari jurnal umum. Kalau JU2, dia berarti diambil dari jurnal penyesuaian. Dan kalau JU3 berarti dia diambil dari jurnal penutup. Gitu.
Oke, jadi untuk daftar saldo sebelum penyesuaian ini berarti tanda refnya dalam buku besar itu adalah JU1. Ini kita tambahin semuanya sebelum kita masukin transaksi penyesuaian. Totalnya sebesar 23.283.000. Posisi debit dan kredit harus sama, harus balance. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk menghitung berapa uang yang sebenarnya masuk atau keluar dalam jangka periode tertentu. Dalam hal ini dari Juli sampai September. Jadi di sini kita ada 5 transaksi penyesuaian. Yang pertama ada perlengkapan usaha yang tersisa 40.000. Jadi karena di awal itu sudah ada penjelasan bahwa perlengkapan yang dibeli adalah 70.000 dan memiliki sisa 40.000, maka yang ditulis di penyesuaian atau yang digunakan dalam jangka waktu Juli sampai September adalah 30.000. Di sini ditulis perlengkapan di posisi kredit 30.000 dan beban perlengkapan di posisi debit. Lalu berikutnya ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 40.000. Jadi di sini di jurnal penyesuaiannya dimasukkan utang gaji sebesar 400.000 dan beban gaji sebesar 400.000 di posisi debit. Lalu 3 berikutnya adalah tagihan gas, listrik, dan air sebesar masing-masing 100.000, 25.000, dan 10.000. Di sini karena ada sesuatu masalah pada akhir bulan September mengakibatkan harus dibayar pada awal Oktober. Jadi pada bagian gas, listrik, dan air di sini ditulis sebagai utang, yaitu dimasukkan di kredit 100.000, 25.000, dan 10.000. Lalu yang bagian debitnya diisi sebagai beban air, beban listrik, dan beban gas. Lalu berikutnya adalah kertas kerja atau worksheet. Di sini ada 5 kolom, yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu ada laba rugi, dan juga neraca akhir. Di sini di bagian neraca saldo diisi oleh hasil hitungan akhir setelah buku besar, setelah jurnal umum. Lalu di jurnal penyesuaian diisi di bagian jurnal penyesuaian yang tadi. Jadi kalau misal di sini debit dan di sini kredit maka dikurangi. Kalau di sini debit dan di jurnal penyesuaian juga debit maka akan ditambah. Seperti halnya yang perlengkapan ini, karena awalnya 70.000 lalu disesuaikan karena memiliki sisa 40.000 dan digunakan sebanyak 30.000, maka di sini dikurangi, di neraca saldonya ditulis 40.000. Sedangkan bagian utang karena di neraca saldo nggak ada dan di jurnal penyesuaian ada di bagian kredit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan ditaruh di bagian kredit seperti halnya yang di penyesuaian tanpa ditambah apapun. Sedangkan di bagian beban listrik, gas, air, gaji di bagian neraca saldo ada di debit dan di jurnal penyesuaian juga debit sehingga ditambah di neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu bagian kolom berikutnya itu laba rugi dan juga neraca akhir. Di sini bagian neraca itu dimasukkan untuk ref di awalan 1 sampai 3 dan di bagian laba rugi dari ref 4 sampai 5. Di sini setelah misal laba rugi ini setelah kreditnya pendapatan dikurangi debitnya beban-beban ditemukan keuntungan sebesar 8.673.000 dan di bagian neraca juga sama sehingga artinya balance dan ditemukan keuntungan yang benar yaitu 8.673.000 ini. Selanjutnya di sini kita punya laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi ini? Laporan laba rugi ini didapatkan dari pendapatan dikurang dari beban-beban yang tersedia di sini. Ada beban listrik, gas, air, gaji, plus jadi barang dagang dan perlengkapan. Nah, hasilnya itu ada di pojok sebelah kanan yaitu 8.673.000 rupiah. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal toko kebab Bu Vicky. Dikarenakan toko kebab Bu Vicky ini melanjutkan usaha, jadi tidak ada modal awal, melainkan memakai kas. Akhirnya modal awal kita kasih strip, habis itu selanjutnya adalah laba.
total laba toko kebab Bu Vicky ini sendiri dari Juli sampai September adalah 8.673.000. Habis itu dikarenakan Bu Vicky memiliki anu pribadi, jadi ada prive, jadi total diambilnya adalah 600.000. Akhirnya total modal akhirnya adalah senilai 8.073.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke balance sheet. Jadi di sini kita menghitung aset dan liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama totalnya. Nah, jadi di aset kita masukin kas, persediaan barang dagang dan juga perlengkapan dan totalnya sebesar 8.608.000. Untuk di liabilitas kita masukin utang gaji, utang beban gas, utang beban listrik dan juga utang beban air. Pokoknya semua yang berbau utang-utang itu kita masukin ke liabilitas. Total liabilitasnya sendiri adalah 535.000. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Jadi ekuitas itu adalah modal. Jadi yang kita masukin adalah modal akhir sebesar 8.073.000. Nah, ini ditambahin ekuitas sama total liabilitas yang tadi ditambahin, hasilnya adalah 8.608.000. Sama ya, di kolom yang aset sama liabilitas plus ekuitasnya sama, berarti udah benar. Oke, Berikutnya adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini adalah laporan di mana berisi seluruh transaksi yang dilakukan, dikeluarkan oleh atau dimasukkan dari kas. Jadi di sini dibagi 3, ada cash flow dari operasi, dari operasional, atau dari investasi, atau dari finance, dari pendanaan. Kalau di laporan yang kita miliki itu di bagian operasional itu ada pemasukan sebesar 18.885.000 dan pengeluaran sebesar 13.286.000. Jadi bagian operasional ini biasanya itu berisi tentang dari membeli bahan, lalu penjualan dan lain-lain. Lalu bagian investing di sini nggak ada karena bagian investing ini berisi dari harta tetap, yaitu misal kayak beli mobil untuk operasional, lalu beli pabrik mungkin. Lalu yang bagian finance di sini karena tidak ada penambahan modal, jadi yang ditulis hanya bagian prive saja sebesar 600.000. Sehingga peningkatan bersih kasnya dari operasional dikurangi dengan financing ditemukan 4.969.000. Dan jika ditambah dengan saldo awal kas pada 1 Juli 2024 sebesar 3.478.000, dihasilkan saldo kas pada 30 September sebesar 8.447.000. Oke, jadi buat jurnal penutup ini dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama kita nutup pendapatan, menutup beban, laba, dan juga priva. Nah, ini jurnal penutup untuk periode Juli sampai September. Untuk yang pertama, kita menutup pendapatan. Jadi, kita masukin pendapatan usahanya di debit dan juga ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, di setiap penutupan ini kita masukin ikhtisar laba rugi. Selanjutnya untuk menutup beban kita masukin semua beban yang ada di transaksi tersebut dan kita taruh di bagian kredit. Sedangkan ikhtisar laba ruginya kita taruh di debit. Nah, gimana cara nyari ikhtisar laba rugi ini? Ini tuh kita cari dari total beban ini. Total beban 14.610 kita taruh di bagian debit. Jadi biar dia balance. Sama juga di yang pendapatan tadi, kita masukin ikhtisar laba ruginya sebesar sama pendapatan usahanya. Lanjut ke menutup laba. Jadi kita masukin ikhtisar laba ruginya di debit dan juga modal yang kita peroleh di kredit. Nah, nominalnya tetap sama. Terakhir kita menutup priva. Nah, bedanya kalau priva ini nggak pakai ikhtisar laba rugi. Mereka pakainya modal. Kita pakai modal. Jadi privanya kita taruh di kredit dan juga modalnya kita taruh di debit. Nominalnya sama. Dari kolom debit dan kredit ini nominalnya harus sama atau harus balance.
sebesar 47.166.000. Nah, selanjutnya itu kita bikin neraca saldo setelah ditutup. Nah, yang nggak kita tutup, transaksi-transaksi nggak kita tutup, kita masukin ke neraca saldo ini. Untuk untuk mempermudah, kita bisa masukin ke worksheet itu. Atau bisa langsung masukin ke tabel neraca saldo kayak gini juga nggak apa-apa. Lagi-lagi, kolom debit dan kredit nominalnya harus sama. Di sini kita ada 8.608.000 di sisi debit dan juga kredit. Berikutnya di sini adalah bagian bukti transaksi. Ini adalah bukti-bukti yang diberikan oleh pemilik UMKM kepada kami, yaitu pertama ada buku buku catatan pemasukan pengeluaran yang tidak terlalu lengkap sehingga harus disupport dengan beberapa nota-nota lainnya. Jadi karena memang yang diberikan ini tidak terlalu lengkap dan sedikit acak-acakan, jadi kami memutuskan untuk berdiskusi langsung dengan pemilik UMKM untuk membuat laporan, membuat tabel yang lebih lengkap, lebih jelas sehingga jelas di mana pengeluarannya, di mana pemasukannya. Lalu berikutnya ini adalah dokumentasi kegiatan. Kami mengerjakan selama sekitar 4-5 harian bersama-sama. Dan ini adalah surat pernyataan keaslian data dari pemilik UMKM. Jadi kami juga meminta pemilik UMKM untuk menandatangani surat pernyataan yang artinya bahwa seluruh laporan laporan keuangan yang ada di sini sudah sesuai dengan apa yang disetujui oleh pemilik UMKM ini. Lalu ini adalah logbook dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dadah.